Kalau saya jangan bosan-bosan ya kak. Ini live lagi nih? Live Iya, dong. keren banget. Keren loh. Konten kreatornya langsung live. Oke. Dah? Oke, Pak Ustadz, Pak Marcel, hari ini bertemu udah ada janjian atau sebenarnya seperti apa sih? Ini pertemuan pertama kita di dunia nyata. Iya betul. Dunia nyata. Allah jumpa kan. Iya. Jadi memang awalnya mendadak sih ya Ustaz ya. Mendadak, ya. Jadi ya kebetulan dari juga Jakarta, saya lagi di Jakarta, sekalian aja gitu. Pertemuan hari ini dalam rangka apa nih? Mau ngobrolin apa nih kira-kira? Membahas apa? Ngopi-ngopi aja. Iya, silaturahim aja. Cuma luar biasa ya, kita Iya. ngopi tapi yang datang Banyak tadi. ribuan malaikat. Insya Allah. Sorry, ada sempat ngomongin Mas Udin juga kah? Melihat perseteruan yang sedang viral saat ini. Ya, jadi ini perlu diluruskan sedikit ya sebelum kita ngomongin Mas Udin ya, Mas Udin. Ya, kita membuat konten ya, itu tidak ada dengan kebencian. Iya. Kita dipahami. Iya, Kita membuat konten itu dakwah. Ya, kalau aku karena ditanya orang aku jawab. Kalau Marcel memang itu edukasi tanggung jawab dia secara keilmuan. Iya, betul. Nah, dia tahu. Jadi kalaupun di pihak sana menonton konten ini, tolong dengarkan dengan penuh rasa cinta. Jangan menganggap kita mau cari musuh ya. Nah, iya, Harus betul. pahami ya. Jangan Iya. anggap kita ini mau Cari musuh. cari musuh. Ya, itu harus diluruskan. Iya betul. Ya. Tapi Ustaz sendiri memang mengikuti sejak awal mulai naik gitu. Nah, saya ikuti baru. Aku udah telat kata teman. Mau ini telat katanya itu. Hebohnya udah 2 bulan lalu udah mulai bikin konten Marcel. Cuman kan aku mulai ngikutin setelah Marcel ditanyain KTP itu. Menurut aku secara orang yang tahu ilmunya, tamu terus dimuliakan, bukan diinterogasi, ditanya KTP mana. Di dalam Islam, tamu itu punya hak 3 hari di kampung kita, di rumah kita. Islam ya. Kalau di Indonesia ini 1 kali 24 jam baru boleh ditanya. Kalau udah nginap 1 hari dia nggak ada laporan baru kita tanya mana KTP-nya, boleh. Itu adab. Dan Nabi yang bilang kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan saya merasa Marcel dihinakan di sana, bukan dimuliakan gitu, maksudnya disusahkan, diinikan, didorong badannya. Ada aku sedikit waktu itu ya ini apa-apaan ini harus aku luruskan gitu. Ya aku bicara baik-baik ya, ini adabnya seperti gitu. Saya nasihati Pak Kadesnya, pengacaranya. Ternyata kan konten itu viral di sosmed. Iya betul. Gitu ya. Dan sebelum ketemu Marcel waktu itu belum kenal juga. Gitu. Nanti kalau netizen pada melihat kalian menjadi semacam satu kubu untuk menjatuhkan Mas Udin itu seperti apa? Kita nggak ada niat untuk menjatuhkan ya Ustaz ya. Sumpah demi beneran nggak ada niat untuk menjatuhkan ataupun menghinakan pribadi, nggak ada. Kan tujuan kita adalah mengedukasi, kalau saya pribadi ya, mengedukasi masyarakat Indonesia agar tidak mudah tertipu dengan trik-trik yang dianggapnya pengobatan gitu. Kalau saya, kalau Berry mungkin ada. Nggak ada, aku nggak kenal dia dan aku jujur aku suka lihat konten dia lucu dan ketawa. Aku lebih suka dia jadi pelawak deh, kita mau jadi tabib gitu. Ikat hati masyarakat gitu. Mungkin kata-kata Bang Marcel tuh lebih ke general gitu. Padahal cuma beberapa oknum doang. Nggak ada beberapa. General kok. Saya nggak pernah menyebutkan satu pribadi nggak. Saya membongkar ada orang nih praktekin nyalain lampu neon tanpa listrik, saya bongkar triknya. Saya nggak pernah membahas orang yang mempraktekkan. Saya biasanya reaction nih, ada orang bakar tisu tanpa api, saya reaction semua yang bakar tisu pakai tanpa api. Saya bongkar rahasianya, yang saya bongkar triknya bukan orangnya, gitu. Jadi memang mengeneral. Pokoknya semua orang yang mempraktekkan bakar tisu tanpa api, ya begitu caranya, gitu. Nggak pernah setuju. Berarti kalau ada ahli ruqyah juga yang mungkin menggunakan trik kayak gitu, Bang Marcel juga akan bongkar. Karena kan ada pertanyaan juga dari netizen, dan ada beberapa video juga yang bilang bahwasanya Bang Marcel kayaknya kurang dari 2 sisi nih, yang diserang dukun doang gitu. Padahal kan juga banyak ahli ruqyah istilahnya, mohon maaf ya, oknum-oknum yang kita bilang abal-abal atau seperti apa Bang Marcel? Ahli ruqyah yang memang menggunakan trik juga gitu. Menggunakan trik. Ruqyah nggak pakai trik ya Sob? Dalam ruqyah itu baca doa doang. Syariah. Tapi ada juga yang syariah, yang ruqyah yang melibatkan
bantuan jin. Iya, ada betul. juga Jadi yang ruqyah pakai. itu arti sebenarnya mantra ya Ustaz ya. Cuma ruqyah syariah ini yang menggunakan doa-doa Al-Qur'an gitu menurut ajaran syar'i. Nah, kalau udah ruqyah atas nama ruqyah tapi menggunakan trik ini bukan ruqyah syariah lagi ya Ustaz. Penipuan. Itu maksudnya penipuan. Makanya hati-hati dengan praktisi, kalau kata Ustadz Faizar sebutnya ruqyah haluyah. Ruqyah halu. Kayak gitu. Jangan sampai dicampur adukan nih ajaran Islam dengan trik-trikan yang kayak gitu. Iya, iya. Karena yang tercemar tuh nama baiknya Islam jadinya. Jadi ketika terbongkar seperti ini seolah-olah wah jangan Islam yang membohong. Nah, saya nggak mau itu terjadi gitu loh. Iya. Jangan sampai Islamnya yang tercemar. Makanya saya bongkar-bongkarin rahasianya, trik-triknya. Gitu. Kak Marcel kan lagi heboh juga nih kakak yang digugat 100 juta ya pas 100 apa? ya 100 ya yang sama Miliar. Sigo saat dia 100 Ya miliar. itu kan kepentingan drama-dramaan dia aja. Kalau mau pembuktian aja nggak usah gugat-gugatan lah. Angkat telepon saya lah. Jangan ditelepon kabur-kaburan. Ini pas saya cek kemarin ternyata nelponnya ke DM Instagram. Aneh. Bukannya ke nomor kakak pribadi. Dan Instagram. Instagram saya ditelepon fit call. Mana tahu saya itu Instagram dia ternyata. Kan kalau kayak gitu dianggap saya nggak ngangkat, berapa ribu orang yang nelponin saya mungkin. Saya nggak tahu. Ya nelpon angkat dong, saya tahu nih nomor pribadinya. Saya teleponin nggak diangkat-angkat sampai sekarang. Ya Allah. Berarti masih bertanya-tanya juga ya Kak Marcel kenapa gue yang digugat kan ini gitu. Kan lu Saya yang emang lebih ke nggak peduli. Tujuan saya itu bukan main drama. Tujuan saya itu untuk pembuktian gitu. Iya. Satu itu doang. Kalau emang ilmunya asli, saya tutup channel. Master Dedi juga mau tutup podcast loh. Kalau terbukti asli. Tapi kalau terbukti trik, ya berarti edukasi saya sesuai fakta gitu doang udah. Iya. Nggak ada. Nggak pengakuan aja. Iya, nggak ada niat saya untuk memenjarakan lah, untuk apa, nggak ada. Karena memang ya niatnya untuk mengingatkan, ayo dong jujur, kenapa pengobatannya pakai trik? Mungkin dia punya alasan gitu loh. Itu doang sebenarnya. Tapi Bang Marcel sendiri pernah dengar gak sih kalau ada pengobatan yang menurut agama itu asli pure gitu atau gimana? Ya memang ada. Ada. Iya, pengobatan Maunah tradisional. itu ada, tapi nggak dikontenin. Iya. Maunah itu ada, tapi Gini yang loh. mengatur itu Allah. Iya. Gini loh, di Indonesia tuh yang terdaftar legal itu STPT ada. Surat terdaftar pengobat tradisional. Seperti Ada ya? pijat, iya. Pijat herbal tuh yang sesuai ajaran Islam kan ada juga Ustaz ya. Kayak daun bidara, Daun bidara, terus ya. bekam. Habatus sauda. Nah, habatus sauda malah obat segala penyakit ya Ustaz ya. Nah, ada juga bekam. Itu kan pengobat tradisional yang beneran dan terdaftar bisa legal loh di Indonesia. Nah, yang nggak beneran inilah yang saya bongkar. Yang pakai trik-trik sulap dijadikan pengobatan. Kita sebagai magician merasa tercemar loh. Seharusnya magic ini untuk menghibur Hibur. bukan merugikan. Iya. Oke Bang Marcel sendiri kan kabarnya digugat sama beberapa dukun juga kan. Nah itu gimana nih perkembangannya nih? Takut nggak sih Bang kalau digugat seperti itu nanti? Iya. Iya, kalau bagi saya mah terserah ya, mungkin dia lagi karena jobnya sepi makanya butuh diliput media, makanya dia melakukan itu ya mungkin. Ya kalau saya pribadi ya orang semua bisa melaporkan ya Ustaz ya. Mau laporin nanti kan penyidik juga yang akan ini diproses apa enggak. Karena yang udah itu pun laporan yang dulu udah pernah dilaporkan ke saya oleh dukun lain dan tidak diproses polisi dengan tuduhan yang sama. Malah diketawain polisi. Diketawain. itu kapan Sel? Hah? Itu kapan yang Tapi sebelum jika Udah lama ya? Udah lama. yang sebelum si Sebelum si Mas Udin. sebelum Saya dilaporkan menghina profesi sama persis sama yang baru ini. Oh. Tapi tidak diproses karena dukun itu hal yang dilarang di Indonesia perdukunan di pasal 545, 546 dan 547 KUHP. Praktek perdukunan dilarang di Indonesia. Makanya nggak ada dukun dilegalkan. Nih, Nggak ada. tapi ada kemarin Persatuan Dukun itu bilang mereka terdaftar. Terdaftar di mana? Ini. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat keterangan terdaftar tersebut swadaya masyarakat di paranormal di Indonesia ya. Sesuai dengan data dan informasi. Oke, kalau dari yang saya pelajari, paranormal yang dimaksud di hukum itu pengobat tradisional, seperti halnya ruqyah. Ruqyah itu dianggap
sama hukum Indonesia paranormal di atas kenormalan karena bisa menyembuhkan hanya dengan ayat Al-Quran. Iya. Kayak Bukan gitu. medis, non-medis. Bukan trik-trikan. Nggak ada di Indonesia tuh trik-trikan dianggap paranormal, nggak ada. Jadi kayak hipnoterapi maksudnya paranormal. Karena dengan kata-kata dia bisa menetralisir healing.